4046. Mustahil. Lu Sue berteriak tanpa sadar. Dia dapat menerima jika Yang Kai yang mengubah tempat ini menjadi seperti sekarang. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kemampuan mengerikan Yang Kai dengan matanya sendiri, tetapi bagaimana mungkin gelombang binatang buas mencapai level ini? Bukan karena SWOT Pavilion belum pernah bertemu dengan gelombang binatang buas sebelumnya, tetapi tidak peduli seberapa besar atau kecilnya mereka dengan mudah diatasi. Pondasi SWOT Pavilion sangat luar biasa, dan mereka mendapat dukungan dari susunan pedang dan barisan pelindung. Gelombang binatang buas biasa tidak bisa mengguncang fondasi SWOT Pavilion. Yang Kai berkata dengan ringan, tidak ada yang tidak mungkin. Dia telah mengumpulkan cincin luar angkasa dan mengamati situasi selama sehari, jadi dia hampir yakin bahwa SWOT Pavilion telah diserang oleh gelombang binatang buas. Ada banyak jejak kaki binatang buas di tanah, dan ada beberapa mayat binatang buas yang tersisa di pasar bintang. Selain itu, fakta bahwa cincin luar angkasa belum dijarah dengan jelas menegaskan pikirannya. Siapa orang ini? Yang Kai melihat mayat pria paruh baya di depannya dan bertanya. Tuan Pavilion. Lu Sue menjawab dengan kosong. Orang ini adalah Master SWOT Pavilion. Mata Yang Kai menyipit. Meskipun dia merasa bahwa orang ini memiliki temperamen yang luar biasa dan harus memiliki latar belakang yang kuat, tetapi Yang Kai tidak berharap dia seorang Master Pedang Pavilion. Apa kultivasi orang ini sebelum dia meninggal? Lu Sue berkata dengan suara gemetar, Pavilion Master adalah Open Heaven tahap ke-6, dan kultivasinya luar biasa. Bagaimana dia bisa mati di sini? Tahap ke-6. Yang Kai juga sedikit terkejut. Dia tidak takut dengan Open Heaven tingkat 6, lagi pula, di alam kosmologis hebat, kekuatan yang bisa dilepaskan oleh seorang Open Heaven tingkat 6 terbatas. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak diketahui siapa yang akan menang dengan kemampuannya saat ini. Meskipun demikian, Yang Kai masih terkejut bahwa Open Heaven tahap ke-6 mati di sini. Open Heaven tahap ke-6 memiliki fondasi mereka sendiri, bahkan jika mereka bukan tandingan gelombang binatang buas, mereka masih bisa melarikan diri dengan pedang mereka. Namun, melihat kematian Master Pavilion Pedang dan jejak pertempuran di aula, sepertinya dia terbunuh tanpa banyak kemampuan untuk melawan. Dengan kata lain, kekuatan orang yang membunuhnya jauh melebihi kekuatannya sendiri. Yang Kai merasakan hawa dingin di hatinya. Apakah ada keberadaan yang begitu kuat di alam kosmologis agung? Selain itu, tidak ada luka di tubuh SWOT Pavilion Master, jadi tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana dia meninggal. Sepertinya dia tidak dibunuh oleh monster beast. Semua mati, semua mati. Lu Sue menoleh dan melihat bahwa di aula, kecuali mayat Master, semua anggota SWOT Pavilion tingkat tinggi berkumpul di sini. Hampir tidak ada yang tertinggal. Termasuk mereka yang dibunuh oleh Yang Kai di luar Red Star City, Lu Sue adalah satu-satunya yang masih hidup di SWOT Pavilion. Dengan suara robekan, Yang Kai mengambil beberapa langkah ke depan, tiba di depan Master Pavilion Pedang Pavilion, merobek pakaiannya, dan menatap ke bawah dengan kaget. Dia awalnya ingin mencari tahu mengapa Master Pavilion Pedang meninggal, tetapi siapa yang mengira dia akan melihat kebenaran. Ada tanda berbentuk laba-laba di dadanya yang lebar. Laba-laba itu berwarna perak, dan ada tanda bulan sabit di punggungnya. Itu sangat hidup sehingga tampak seperti makhluk hidup. Benang perak memanjang dari 8 kakinya dan menutupi tubuh Master Pavilion Pedang. Ini, Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa tanda laba-laba itu agak akrab. Sebelum dia bisa mengetahui di mana dia melihat pola ini, laba-laba itu tiba-tiba melompat keluar dari dada Master Pavilion Pedang dan langsung menuju Yang Kai. Lu Sue, yang berdiri di samping, berteriak. Rupanya, dia juga ketakutan dan mundur. Dalam sekejap mata, Yang Kai memiringkan kepalanya ke belakang, mencoba menghindari serangan laba-laba, tetapi pada saat berikutnya, laba-laba raksasa berkaki 8 muncul di depannya, memenuhi penglihatannya dan memenuhi kesadarannya. Laba-laba ini tidak lain adalah tanda di dada Master SWOT Pavilion, yang diperbesar berkali-kali. Mulut besar itu terbuka dan menggigit Yang Kai, seolah bisa menelannya dalam satu gigitan. Ini bukan adegan nyata. Dalam penglihatan Lu Sue, setelah tanda laba-laba di dada Pavilion Master melompat keluar dan menyerbu Yang Kai, mata Yang Kai tiba-tiba berkaca-kaca. Pada saat yang sama, energi spiritual murni berdesir. Laba-laba itu adalah teknik jiwa ilahi, dan laba-laba raksasa yang dilihat Yang Kai hanyalah ilusi. Tetapi bahkan jika itu adalah ilusi, jika dia ditelan oleh laba-laba ini, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Pada saat kritis hidup dan mati ini, raungan naga terdengar dan kepala naga emas tiba-tiba muncul di belakang Yang Kai, meraung saat bergegas menuju laba-laba raksasa. Tekanan naga memenuhi udara saat seekor naga membubung ke surga tertinggi. Dengan keras, jiwa Yang Kai bergetar,
dan ketika Yang Kai pulih, tidak ada jejak laba-laba di depannya. Teknik ilahi yang tersembunyi di tubuh Master Pavilion Pedang telah dihancurkan oleh tekanan naga. Laba-laba iblis bulan surgawi. Wajah Yang Kai menjadi serius. Dia akhirnya ingat mengapa pola laba-laba ini begitu akrab. Dia telah melihatnya sebelumnya. Itu ada di tubuh Sun King Luo. Sun King Luo memiliki garis keturunan laba-laba iblis bulan surgawi, dan di beberapa bagian tubuhnya yang tidak diketahui, ada tanda seperti itu, hampir persis sama dengan apa yang dia lihat. Laba-laba iblis bulan surgawi adalah salah satu roh ilahi kuno, dan meskipun peringkatnya dalam daftar roh ilahi tidak terlalu tinggi, itu pasti juga tidak rendah. Sebenarnya ada roh ilahi di alam kosmologis agung. Namun, ketika dia memikirkan tentang manik naga yang dia dapatkan di Gunung Naga Berjongkok, Yang Kai merasa lega. Alam kosmologis agung itu misterius dan tak terduga. Karena ada naga sejati di sini, tidak ada yang aneh dengan keberadaan laba-laba iblis bulan surgawi di sini. Tampaknya Master Pavilion Pedang dibunuh oleh laba-laba iblis bulan surgawi. Tidak heran dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Bahkan dengan penindasan alam kosmologis agung, roh ilahi bukanlah tandingan bagi orang biasa. Jika diizinkan untuk meninggalkan alam kosmologis agung dan pergi keluar, itu pasti tidak akan kalah dengan Mimeng. Hati Yang Kai terbakar dengan gairah. Ini adalah laba-laba iblis bulan surgawi. Jika dia bisa membunuhnya, mengambil inti monsternya, dan membawanya kembali ke Ah Luo, bukankah Ah Luo akan mencapai surga dalam satu ikatan? Ketika saatnya tiba, dia tidak tahu betapa bahagianya anak nakal itu. Dia pasti akan menggunakan segala macam metode untuk melayaninya. Namun, Yang Kai dengan cepat menghilangkan ide ini. Yang terbaik adalah tidak memprovokasi laba-laba iblis bulan surgawi jika dia bisa menghindarinya. Jika dia pergi mencari Wall dan pulang dengan keadaan dicukur, akan buruk jika dia akhirnya membuat Ah Luo dan yang lainnya menjadi janda. Kamu, suara ngeri Lu Sui datang dari samping saat dia menatap Yang Kai, matanya bergetar hebat. Dalam sepersekian detik itu, dia sepertinya telah melihat sesuatu yang luar biasa. Dia sangat ketakutan sehingga dia jatuh tersungkur dan lupa untuk bangun di tengah keterkejutannya. Yang Kai meliriknya dengan samar sebelum mengabaikannya, membungkuk dan melepas cincin luar angkasa dari Master Pavilion Pedang. Menyapunya dengan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa orang ini benar-benar kaya. Di dalam cincin luar angkasa, ada lebih dari 1 miliar Open Heaven Pill, ditumpuk menjadi beberapa gunung kecil, dan ada juga banyak bahan dan artefak kultivasi lainnya. Bagaimanapun, orang ini telah menjadi Master Pavilion Pedang selama bertahun-tahun dan menggunakan kekuatannya untuk mendominasi Star City, jadi tidak heran jika dia mengumpulkan cukup banyak kekayaan. Sleep Giok menarik perhatian Yang Kai. Mengambilnya dan menyapunya dengan Divine Sense-nya, Yang Kai mengangkat alisnya. Sleep Giok ini sebenarnya berisi arai pedang bintang jatuh dan arai bintang biduk surgawi. Ini adalah hal yang baik. Meskipun ada persyaratan ketat untuk orang yang mengatur arai roh ini, yang mengharuskan seseorang menjadi kultivator pedang Dao, tidak sulit untuk menemukan seseorang untuk mengaturnya. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Tepat ketika dia hendak meletakkan batu giok ini, Yang Kai tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Ke arah itu, sepertinya ada sepasang mata tak terlihat yang menatapnya, bolak-balik melalui ruang dan menatapnya, menyebabkan rambut Yang Kai berdiri, seolah-olah dia sedang ditatap oleh sesuatu yang mengerikan. Ke arah itu, di kedalaman pegunungan Great Desolate, binatang mutan ganas yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang. Binatang mutan ini semuanya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Beberapa setinggi gunung, setinggi ratusan meter, dan setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan bumi bergetar. Beberapa adalah binatang mutan humanoid dengan 2 kepala di punggung mereka. Ada juga beberapa dengan lengan seperti sabit yang bergerak seperti angin, dan meskipun mereka manusia, mereka memiliki kepala belalang sembah di kepala mereka. Binatang mutan ini padat bersama-sama, tetapi pada saat ini, mereka seperti pasukan terlatih yang dengan cepat maju menuju kedalaman pegunungan Great Desolate. Yang paling mencolok dari semuanya adalah laba-laba besar di pusat pasukan gelombang binatang buas ini. Itu bergerak maju dengan 8 kakinya, tampaknya canggung dan lambat, tetapi pada kenyataannya, itu bergerak seperti sambaran petir. Dari waktu ke waktu, laba-laba ini akan meludahkan sehelai sutra, yang akan menembus tubuh monster beast, menggulungnya ke dalam mulutnya, dan menelannya utuh. Di belakang laba-laba besar ini, ada struktur seperti pavilion. Di dalam pavilion ini, seorang wanita dengan pakaian terbuka sedang berbaring malas di kursi bambu. Wanita ini sangat menggoda, tidak kalah dengan Sun King dengan cara apapun. Dia adalah tipe wanita yang bisa membuat darah pria manapun mendidih.
Tepat ketika Yang Kai mendesak tekanan naganya untuk menghancurkan ilusi laba-laba iblis bulan surgawi, wanita mempesona di kursi bambu itu tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan teriakan kaget yang lembut saat dia berbalik ke arah kota bintang. Sesaat kemudian, dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya, tersenyum. Dengan senyum ini, dunia seakan kehilangan warnanya, hanya menyisakan pesona senyumnya. Dengan lembut bertepuk tangan, sosok hijau segera melintas dan setengah berlutut di depannya. Sosok ini memiliki tubuh manusia, tetapi lengannya telah berubah menjadi sabit raksasa dan memiliki kepala belalang sembah. Ada pria yang menarik dari arah kita berasal. Bawa dia kembali, hidup-hidup. Belalang sembah mengangguk, berubah menjadi lampu hijau, dan terbang untuk melaksanakan perintah. Di dalam Star City, Yang Kai mengerutkan kening saat dia dengan hati-hati mencoba merasakan sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dalam pertempuran kemarin dan berhalusinasi. Yang Kai ingin pergi, tetapi dia baru menelusuri setengah dari pasar bintang ini, jadi masih ada setengah yang belum dia jelajahi. Yang Kai agak enggan untuk pergi, jadi setelah merenung sejenak, Yang Kai mengumpulkan semua cincin luar angkasa di aula sebelum berbalik dan berjalan ke pasar bintang, dengan cepat menyapunya. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang berbahaya dan tidak disarankan untuk tinggal lama di sini, jadi dia dengan cepat menyelesaikan pencariannya dan pergi. Lu Sui ditinggalkan sendirian di aula, dan butuh waktu lama baginya untuk perlahan pulih. Dia telah banyak menderita baru-baru ini. Pertama, dia telah disiksa oleh Yang Kai, kemudian ketika dia kembali ke SWOT Pavilion, dia menemukan bahwa dialah satu-satunya yang tersisa. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa di masa depan. Mengambil beberapa pil roh, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya sebelum duduk bersila dan mengedarkan seni rahasianya untuk mengatur pernapasannya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia harus pulih terlebih dahulu sebelum membuat rencana apapun. 4047. Di dalam Star Market, Yang Kai bergerak cepat, Divine Sense-nya menyebar seperti air pasang, dan di bawah desakan kekuatannya, seolah-olah tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya terulur, mengumpulkan Space Rings dari orang-orang pavilion pedang yang telah meninggal dan melemparkannya ke dalam manik dunia tersegel. Tidak ada waktu untuk menyelidiki apa yang ada di dalam cincin luar angkasa ini, jumlahnya terlalu banyak, jadi dia hanya bisa menyelidikinya secara perlahan nanti. Setengah hari kemudian, reruntuhan pasar bintang pada dasarnya dibersihkan, dan tepat ketika Yang Kai hendak kembali ke rumah, dia tiba-tiba mendengar tangisan lemah dan sedih datang dari arah tertentu. Yang Kai dengan cepat menoleh. Teriakan itu datang dari arah aula tempat Master Pavilion Pedang meninggal, dan tangisan itu tidak diragukan lagi adalah tangisan Lu Sui. Di seluruh pasar bintang ini, selain dia dan Lu Sui, tidak ada orang lain yang masih hidup. Tetapi pada saat ini, jelas ada aura lain yang datang dari arah itu, tetapi aura ini sangat liar, seperti Ki Iblis. Monster Beast. Alis Yang Kai berkerut, dan karena penasaran, sosoknya berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam aula, dan melihat ke atas, alisnya semakin berkerut. Apa yang dilihatnya adalah seluruh tubuh Lu Sui melayang di udara, dan di depannya ada monster humanoid setinggi lebih dari 6 meter mengenakan kulit binatang. Orang ini sepenuhnya hijau, dan meskipun memiliki bentuk humanoid, itu bukan manusia. Kedua lengannya setajam sabit, dan lehernya memiliki kepala yang rata dan rata. Sepintas, itu tampak seperti belalang sembah. Apa-apaan ini? Yang Kai telah melakukan perjalanan jauh dan luas selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu aneh. Secara umum, ketika monster beast berkultivasi ke tingkat tertentu, mereka bisa berbentuk manusia. Hanya mereka yang belum cukup berkultivasi yang akan mempertahankan beberapa jejak bentuk monster beast mereka. Namun, aura kepala belalang di depannya ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari aura naga banjir merah dan naga bumi. Jadi bagaimana mungkin ia masih memiliki penampilan setengah manusia, setengah monster? Naga banjir merah dan naga bumi tidak mengambil bentuk manusia, jadi Yang Kai menduga bahwa ini terkait dengan perasaan mereka. Tanpa perasaan, mereka secara alami tidak dapat mengambil bentuk manusia. Mungkinkah perasaan kepala belalang ini belum sepenuhnya berkembang? Mendengar gerakan itu, kepala belalang menoleh untuk melihat Yang Kai. Kedua mata majemuknya memantulkan cahaya aneh saat mengangkat salah satu lengannya yang seperti sabit dan menggaruk kepalanya, tampak sedikit bingung. Guru hanya mengatakan bahwa ada pria yang menarik di sini dan menyuruhnya untuk menangkapnya. Ketika datang ke sini, ia melihat Lu Sui dan mengira itu dia, tetapi siapa yang tahu bahwa yang lain akan muncul? Yang mana?
Setelah hati-hati membedakan antara aura Lu Sui dan Yang Kai, itu benar-benar tidak bisa membedakan. Dalam persepsinya, Lu Sui jelas jauh lebih kuat daripada Yang Kai, tetapi naluri monster bisnya mengatakan bahwa Yang Kai adalah ancaman yang fatal. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan suara metalik, "Lupakan saja, tangkap saja mereka berdua dan bawa mereka kembali." Kepala belalang ini bisa bicara. Lu Sui terkejut sesaat, lalu segera menatap Yang Kai dengan tatapan memohon. Pada saat ini, hidupnya tergantung pada seutas benang. Selama kepala belalang itu bergerak sedikit, itu bisa mencabik-cabiknya di tempat. Satu-satunya harapannya adalah Yang Kai. Jika Yang Kai bersedia menyelamatkannya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi yang membuatnya kecewa, Yang Kai bahkan tidak memandangnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Memikirkannya, Yang Kai sebelumnya telah membantai orang-orang dari SWAT Pavilion dan bahkan datang ke sini untuk membunuh mereka semua. Dia adalah anggota SWAT Pavilion, jadi mengapa Yang Kai akan peduli dengan hidupnya? Apakah kamu yang melakukan semua ini? Yang Kai memandangi kepala belalang dan bertanya, tetapi segera menggelengkan kepalanya, kamu tidak memiliki kemampuan ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kepala belalang menggoyangkan lengannya dan melemparkan Lu Sui, yang tergantung di udara, ke samping. Saat berjalan menuju Yang Kai, kedua lengannya yang seperti sabit dengan lembut bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara yang keras. Makhluk kecil, Nyonya menyuruhku untuk menangkapmu hidup-hidup, jadi sebaiknya kamu tidak melawan, jika tidak, kamu akan menderita. Nyonya, Yang Kai mengangkat alisnya. Tepat ketika dia hendak menanyakan siapa matriark ini, lampu hijau melintas di depan matanya. Kepala belalang itu tepat di depan wajahnya, dan dengan kilatan cahaya yang tajam, lengan sabitnya menusuk ke arah bahunya. Sangat cepat, mata Yang Kai menyipit dan dia langsung mendesak prinsip luar angkasa, berteleportasi dan muncul kembali 10 meter. Dengan suara robek, pakaiannya robek. Ketika Yang Kai menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa set pakaian baru yang dia ganti dalam perjalanan ke sini telah dipotong. Untungnya, reaksinya tidak lambat, jika tidak, dia akan dirugikan. Hah! Kepala belalang memiringkan kepalanya, kedua mata majemuknya melesat ke sekeliling, tampak sangat bingung, kamu sangat cepat. Kamu juga tidak buruk, Yang Kai dengan dingin mendengus. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Kepala belalang itu menyeringai, memperlihatkan dua baris taring seperti gergaji di mulutnya, dan begitu selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat ke arah Yang Kai. Yang Kai menunggu dengan penuh perhatian, mengunci aura kepala belalang dengan Divine Sense-nya dan mendesak prinsip luar angkasanya, melawan setiap gerakan yang datang. Dalam sekejap, angin aneh bertiup dan sosok-sosok berkedip, memenuhi aula dengan teriakan angin. Lu Sui, yang telah terlempar ke samping, melihat ke atas dan melihat bahwa seluruh aula dipenuhi dengan sosok Yang Kai dan kepala belalang. Untuk sesaat, dia tidak bisa membedakan mana yang asli. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Biasanya, akan sulit untuk menemukan keberadaan yang begitu cepat, tapi kali ini sebenarnya ada dua dari mereka, dan mereka seimbang. Dia tidak berani untuk tetap di tempat. Apakah itu kepala belalang atau Yang Kai, tidak ada yang berniat merawatnya. Begitu dia tertangkap setelah pertempuran antara keduanya, dia tidak akan bisa melawan dalam kondisinya saat ini. Memaksa dirinya untuk berdiri, dia meraba-raba jalan ke pintu masuk aula dan tersandung keluar. Dia hanya berlari kurang dari 100 kaki ketika dia mendengar ledakan hebat di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa aula telah hancur. Dua sosok telah melonjak ke langit, dan gempa susulan yang dahsyat menyapu, mengirimnya terbang lebih dari 100 kaki. Dia mendarat dengan keras di tanah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Di luar aula, apakah itu Yang Kai atau kepala belalang, keduanya tampaknya telah terlepas dari semacam belenggu. Seperti naga yang memasuki laut atau harimau yang memasuki hutan, mereka langsung mendorong kecepatan mereka hingga batasnya. Di atas Star City, kedua sosok itu saling bersilangan, saling mengejar dari satu ujung Star City ke ujung lainnya. Dari waktu ke waktu, mereka akan bertukar pukulan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Sebenarnya, dalam hal kecepatan, Yang Kai tidak bisa dibandingkan dengan kepala belalang. Kepala belalang benar-benar secepat angin dan secepat guntur, sementara Yang Kai hanya mengandalkan prinsip luar angkasa. Yang lebih menakutkan adalah kecepatan kepala belalang itu tidak hanya sangat cepat, menembus suara angin dan guntur, tetapi teknik pedangnya juga sama indahnya dengan Grandmaster. Kedua lengan seperti sabit itu tampak seperti pedang alami, dan ketika kepala belalang mengacungkannya, mereka benar-benar tak terkalahkan.
Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa teknik pedangnya benar-benar acak dan seharusnya dipahami sendiri, tetapi itu juga sepenuhnya alami dan indah. Setiap serangan yang dia lakukan tepat, dan kekuatannya tidak terbuang sia-sia sedikit pun. Yang Kai sebenarnya merasa sedikit tegang. Dia datang dengan momentum tak terkalahkan untuk menghancurkan susunan pedang SWOT Pavilion dan menghancurkan ribuan kultivator Sekte Cahaya Guntur. Jika kekuatan lawan tidak mencukupi, dia dapat dengan mudah memusnahkannya. Tetapi kepala belalang ini benar-benar membuatnya merasa tertekan saat ini, yang menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Siapa di antara para kultivator di alam kosmologis besar yang bisa menandingi keberadaan seperti itu? Yang Kai menganggap bahwa bahkan jika Master Pavilion Pedang hidup kembali, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Dan pria seperti itu hanyalah seorang pelayan, jadi seberapa menakutkan nyonya itu? Yang Kai samar-samar curiga bahwa nyonya yang disebutkan oleh kepala belalang itu adalah laba-laba iblis bulan surgawi. Memikirkannya, dia memang sedikit aneh ketika memikirkan laba-laba iblis bulan surgawi. Cukup, Yang Kai meraung dengan marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan kekerasan melonjak dan meledakkan kepala belalang itu. Dalam hal kecepatan, Yang Kai dapat mengandalkan prinsip luar angkasa untuk tidak jatuh ke dalam kerugian, tetapi jika ini terus berlanjut, kapan itu akan berakhir? Dia tidak bisa tinggal lama di tempat berbahaya ini. Jika laba-laba iblis bulan surgawi kembali, dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Pertempuran ini harus segera diakhiri. Saat dia memaksa kepala belalang itu mundur, Yang Kai memanggil labu magnet asal ilahi. Dengan pikiran, dia membuka labu dan cahaya warna-warni menyapu, memenuhi dunia dan membungkus kepala belalang. Suara dentang terdengar dan bunga api beterbangan. Mata Yang Kai melebar saat dia menatap ke depannya dengan takjub. Di dalam cahaya magnet asal ilahi, kepala belalang disapu oleh cahaya magnet asal ilahi. Meskipun kecepatannya sangat berkurang, momentumnya masih luar biasa. Cahaya magnet asal ilahi yang menyebabkan pavilion pedang cahaya guntur menderita kerugian besar tidak memiliki banyak efek pada kepala belalang. Meskipun langsung tertutup luka dan memar, itu hanya luka ringan yang bisa diabaikan. Orang ini adalah monster beast kelas 6. Monster beast di luar alam semesta juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, monster-monster Open Heaven yang bahkan tidak berada di alam Open Heaven secara alami tidak disertakan. Dengan kata lain, kepala belalang memiliki inti monster kelas 6, jika tidak mungkin untuk melawan cahaya magnet asal ilahi dengan tubuh fisiknya. Mata Yang Kai berbinar. Meskipun dia tidak tahu apa atribut dari monster core kepala belalang itu, monster core kelas 6 adalah harta karun. Meskipun kepala belalang tidak terluka parah, itu jelas marah dengan perubahan taktik Yang Kai yang tiba-tiba dan merasa bahwa orang ini tercela dan tak tahu malu. Dia jelas bersaing dalam kecepatan dengan itu, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengubah taktik, membuatnya merasa sangat terhina dan jahat. Ia berteriak, "Hal kecil, kamu telah membuat Tuan Mantis ini sangat marah. Tuan Mantis ini telah memutuskan untuk memakan salah satu tangan dan salah satu kakimu. Bagaimanapun, kehilangan lengan dan kaki tidak akan membunuhnya. Matriark hanya memerintahkannya untuk membawa kembali manusia itu hidup-hidup dan tidak mengatakan apa-apa tentang membawanya dalam kondisi utuh, jadi meskipun tangan dan kakinya hilang, dia tidak menentang perintahnya." Saat ia berteriak, ia mengacungkan sabitnya dengan cara yang kedap udara, memotong cahaya magnet asal ilahi yang bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, itu telah tiba dalam 10 zang dari Yang Kai. Ekspresi Yang Kai serius. Dia tahu bahwa cahaya magnet asal ilahi tidak berguna melawan orang ini. Meskipun Divine Origin Magnet Labu sangat kuat dan merupakan senjata pembunuh sejati, begitu musuh memiliki inti monster kelas 6 atau lebih untuk melawannya, kegunaannya akan terbatas. Harta karun rahasia ini cocok untuk pertempuran skala besar, seperti pertempuran dengan ribuan orang dari Sekte Cahaya Guntur. Cahaya magnet asal ilahi tidak berguna, dan dia tidak bisa menggunakan Golden Crow Casting Sun untuk saat ini. Ketika dia telah menembus formasi pedang SWOT Pavilion, segel dao Yang Kai sedikit terguncang. Kecuali jika itu adalah masalah hidup dan mati, yang terbaik adalah tidak menggunakan teknik ilahi ini. Terlebih lagi, saat menghadapi lawan seperti kepala belalang, satu-satunya cara yang benar adalah menggunakan kekuatan untuk mematahkan kekuatan. 4048. Dengan pemikiran ini, Yang Kai langsung menyingkirkan labu angin dan mengulurkan tangannya untuk menggenggam udara. Ketika Dragon Might memenuhi udara, dia mengeluarkan tombak naga Azure dan mendorongnya ke depan. Kepala belalang sangat marah, tetapi dia tidak berharap Yang Kai mengubah gerakannya begitu cepat. Saat ujung tombak naga Azure membesar dengan cepat di depan matanya, dia buru-buru memblokir dengan kedua bilahnya.
Dengan dentingan, warna kepala belalang sedikit berubah, dan kedua mata majemuknya bergetar hebat. Sosok yang menerkam ke depan sebenarnya melayang ke belakang seperti hantu, seperti daun jatuh yang hanyut terbawa angin, tanpa beban sedikit pun. Setelah mundur lebih dari 100 kaki, kepala belalang itu melihat ke bawah dan melihat ada penyok di lengan kanannya. Lengan pedangnya yang kokoh hampir tertusuk oleh tombak lawannya. Hatinya terkejut ketika dia menatap tombak naga Azure di tangan Yang Kai dan berkata dengan suara serak, tombak macam apa ini? Dia mengenal tubuhnya dengan baik. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa itu tidak dapat ditembus, hanya ada beberapa hal yang dapat menyakitinya. Namun, lawan di depannya begitu menakutkan sehingga dia merasakan ancaman yang fatal. Tentu saja, tombak untuk membunuhmu. Sebelum Yang Kai selesai berbicara, dia sudah melintas di depan kepala belalang dan menusukkan tombaknya ke depan seperti naga. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit menyesal. Dia siap untuk mengambil nyawa kepala belalang dengan tombak itu. Tombak naga Azure disempurnakan dari seluruh kerangka naga. Bahkan di 3000 dunia, itu adalah harta pembunuhan teratas. Meskipun pertahanan kepala belalang itu kuat, mustahil baginya untuk memblokir kekuatan tombak naga Azure. Sayangnya, itu masih gagal. Setelah menderita kerugian, kepala belalang tidak berani memblokirnya secara langsung. Dia buru-buru mengayunkan tubuhnya dan menghindar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi lampu hijau, terus-menerus terbang di sekitar Yang Kai. Dia melambaikan lengan pedangnya dan menebas serangan luar biasa dari setiap sudut. Yang Kai mendorong kekuatan tombak naga hitam hingga batasnya, dan langit ditutupi dengan bayangan tombak. Dibandingkan dengan teknik pedang indah kepala belalang, teknik tombak Yang Kai bisa dikatakan pemula. Lagi pula, dia tidak pernah secara sistematis mempraktikkan teknik tombak. Sejak dia mendapatkan tombak naga Azure, dia menggunakannya dengan santai. Keduanya tidak bisa dibandingkan dalam hal teknik. Bukannya dia tidak menghargai teknik, tetapi dibandingkan dengan teknik yang terampil, dia masih merasa bahwa dalam pertempuran hidup dan mati, tingkat kekuatan adalah faktor yang menentukan. Tidak peduli seberapa kuat teknik lawan, dia bisa mematahkannya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa pikirannya agak sempit. Kekuatan tombak naga Azure tidak terbatas, tetapi tidak bisa melakukan apapun pada kepala belalang. Tubuh lawannya licin seperti loah, dan teknik pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Dia telah mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Dari waktu ke waktu, Yang Kai melihat tubuhnya dipenuhi luka dan darah segar mengalir darinya. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, Yang Kai tidak bisa memblokir lengan bilah pedangnya. Jika dia terus bertarung seperti ini, dialah yang akan menderita pada akhirnya. Hati Yang Kai bergetar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia ingin pergi, dia bisa pergi kapan saja. Meskipun kepala belalang itu cepat, dia tidak bisa menghentikannya sejenak. Tetapi jika dia mundur seperti ini, dia akan tertekan, dan itu akan menghambat seni bela dirinya. Darahmu terlihat lezat. Dalam pertempuran sengit, kepala belalang masih memiliki waktu luang untuk memperhatikan hal-hal lain. Jelas, dia merasa percaya diri. Ketika dia mengatakan ini, dia sedikit terengah-engah, seolah-olah dia telah melihat makanan yang sangat lezat, dan itu membuat mulutnya berair. Yang Kai penuh dengan darah naga. Seorang kultivator normal mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi kepala belalang lahir sebagai monster beast dan memiliki indera penciuman yang tajam. Secara alami, dia segera melihat perbedaannya. Tidak heran Nyonya ingin aku menangkapmu hidup-hidup. Hahaha, Tuan Mantis akan memberikan kontribusi. Kepala belalang itu tertawa, dan saat tubuhnya berbalik, suaranya datang dari segala arah. Yang Kai mengatupkan bibirnya erat-erat dan tidak mengatakan apa-apa, berkonsentrasi menghadapi serangan seperti badai dari kepala belalang. Kemanapun mereka berdua lewat, pedang Ki dan tombak Ki akan menyapu langit dan bumi, menyebabkan pasar bintang yang sudah bobrok menjadi lebih terfragmentasi. Namun, pasti ada celah dalam pertahanan. Satu orang dan satu monster bertarung selama setengah jam sebelum kepala belalang akhirnya menemukan peluang bagus. Lengan bilahnya memblokir tombak naga hitam Yang Kai, dan seluruh tubuhnya menabrak Yang Kai. Kedua mata majemuknya bersinar dengan cahaya yang ganas, dan sebilah pedang menusuk ke arah dada dan perut Yang Kai. Dengan suara teredam, setengah dari lengan pedang menusuk perut Yang Kai dan keluar dari punggungnya. Darah berceceran, dan wajah Yang Kai menjadi sedikit pucat, tetapi sudut mulutnya membentuk senyum sarkastik, akhirnya aku menangkapmu. Begitu dia selesai berbicara, dia benar-benar mengabaikan ketajaman lengan pedang dan meraihnya dengan tangan kirinya. Dalam sekejap, jari-jarinya terpotong dan darah menyembur keluar. Kepala belalang berpikir bahwa situasinya sudah berakhir dan akan tertawa,
Tetapi ketika dia mendengar ini, jantungnya berdetak kencang dan dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat tombak naga hitam menikam tepat di kepalanya. Dia tertawa serak, "Kamu ingin menangkap Tuan Mantis ini? Kamu terlalu naif, makhluk kecil." Lengan pedang yang menusuk ke perut Yang Kai tiba-tiba terpelintir, dan sementara Yang Kai kesakitan, kepala belalang dengan mulus menariknya keluar dan mundur. "Padatkan!" Yang Kai berteriak saat dia menusukkan tombaknya, mendorong prinsip luar angkasa hingga batasnya. Dengan satu kata, ruang di sekitarnya langsung membeku. Senyum kepala belalang menegang di wajahnya saat dia merasakan ruang di sekelilingnya menekan dengan gila, sangat mengurangi kecepatan dia mundur. Melihat tombak naga hitam dengan cepat memenuhi penglihatannya, dia berteriak ngeri, makhluk kecil ini terlalu berbahaya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari tombak naga hitam. Dengan kepulan, suara sesuatu yang pecah terdengar dan kepala belalang di udara pecah, mayat tanpa kepala bergerak-gerak saat jatuh ke tanah. Yang Kai menarik kembali tombaknya dan meludahkan seteguk darah, sosoknya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Dia telah menderita kerugian besar kali ini. Untuk membunuh kepala belalang dengan serangan tombak terakhir ini, Yang Kai telah menyembunyikan kekuatannya, mencoba yang terbaik untuk bertahan, tidak menggunakan prinsip luar angkasa untuk membatasi kecepatan kepala belalang. Ini semua untuk membuat kepala belalang itu ceroboh, dan pada akhirnya, dia mengambil risiko menggunakan tubuhnya sendiri untuk menunda lawannya, menggunakan prinsip luar angkasa untuk membatasi kecepatannya, yang memungkinkannya untuk berhasil. Jika bukan karena ini, siapa yang tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Namun, itu sepadan. Meskipun Yang Kai terluka parah, mampu membunuh musuh yang begitu kuat juga merupakan semacam keuntungan dan kesabaran untuk pertumbuhannya. Melihat ke bawah, Yang Kai melihat lubang berdarah di dada dan perutnya, darah mengalir keluar darinya, dan luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Dalam pertempuran ini, Yang Kai adalah orang yang dipukuli dari awal hingga akhir. Kepala belalang hanya menerima 2 pukulan darinya, satu untuk menyelidiki dan yang lainnya untuk membunuh. Ingin bangun, Yang Kai merasakan sakit yang tak tertahankan di perutnya, memaksanya untuk duduk bersila, mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Yang Kai memasukkan tubuh kepala belalang itu ke dalam cincin luar angkasa sebelum diam-diam mengedarkan seni rahasianya untuk memulihkan kondisinya. Waktu berlalu perlahan, dan setelah waktu satu dupa, Yang Kai mendengar suara langkah kaki. Yang Kai membuka matanya dan melihat Lu Sui pucat berjalan mendekat, menatapnya dengan linglung. Saat mata mereka bertemu, sedikit kepanikan melintas di mata Lu Sui. Dia telah melarikan diri dari aula utama sebelumnya, jadi dia tidak terpengaruh oleh pertempuran antara Yang Kai dan kepala belalang. Namun, dia tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung, jadi begitu pertempuran berhenti, dia datang untuk menyelidiki. Tanpa diduga, orang yang menang pada akhirnya sebenarnya Yang Kai. Sebaliknya, kepala belalang yang tampaknya tak terkalahkan telah jatuh ke samping, kepalanya hancur. Meskipun dia tidak melihat seluruh proses pertempuran, dia tahu bahwa itu mendebarkan. Pada saat ini, melihat aura Yang Kai lemah dan wajah pucat, jelas bahwa dia juga menderita luka serius. Mengerucutkan bibirnya, Lu Sui berjalan menuju Yang Kai selangkah demi selangkah. Yang Kai memperhatikannya dengan dingin, tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Mungkinkah dia ingin mengambil keuntungan dari luka beratnya untuk membalas dendam? Namun, dia juga anak panah di ujung penerbangannya dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatannya. Jika dia benar-benar melakukannya, dia pasti akan memberinya kejutan besar dan mengajarinya bahwa unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. 1 langkah, 2 langkah, jarak beberapa ribu kaki, Lu Sui berjalan setengah dupa untuk dibakar sebelum tiba di depan Yang Kai. Sedikit terengah-engah, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Yang Kai. Yang Kai mencibir di dalam hatinya. Dia telah mengumpulkan sedikit kekuatan dan siap menggunakannya. Namun, dia merasa sangat aneh. Mengapa wanita ini tidak memiliki niat membunuh sedikit pun? Pada saat berikutnya, Kai yang mengungkapkan ekspresi terkejut, karena meskipun Lu Sui telah menangkapnya, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Sebagai gantinya, Lu Sui membalikkan punggungnya dan berjongkok di depan Yang Kai, memperlihatkan punggungnya yang ramping. Lu Sui meraih pergelangan tangan Yang Kai dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke punggungnya, berbisik, "Ini adalah tempat yang berbahaya, kita tidak boleh tinggal lama." Berjuang untuk bangun, Yang Kai berjalan keluar dari Star City selangkah demi selangkah. Wanita ini, Lu Sui benar-benar ingin membawanya pergi. Yang Kai sedikit bingung. Dia tidak akan terkejut jika Lu Sui mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam, lagi pula,
dia telah membunuh begitu banyak orang dari SWAT Pavilion dan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dapat dikatakan bahwa ada permusuhan yang mendalam di antara mereka. Tapi apa yang dia maksud dengan melakukan ini? Yang Kei tidak mengerti. Hubungan mereka seperti musuh, bukan teman. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita dan tubuhnya sangat lembut. Ini adalah pertama kalinya dia menggendong seorang pria di punggungnya. Napas Yang Kei memasuki telinga Lu Xue dan telinganya berangsur-angsur menjadi merah. Meskipun mereka berdua tingginya hampir sama, Yang Kei masih lebih tinggi darinya, jadi Lu Xue hanya bisa berjalan dengan punggung ditekuk, yang terlihat sangat lucu. Itu juga pertama kalinya Yang Kei digendong oleh seorang wanita seperti ini, dan perasaan yang sangat aneh muncul di hatinya. Bagaimanapun, hal semacam ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lu Xue, terbatuk ringan, dan berkata, "Pegang aku." Lu Xue berhenti dan berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia menurunkan Yang Kei dan memegang salah satu lengan Yang Kei, mendukungnya saat mereka berjalan maju. Setelah beberapa langkah, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Yang Kei menangkapnya. Yang Kei terdiam dan wajah Lu Xue sedikit merah. "Ayo pergi," Yang Kei berkata. Mereka berdua saling mendukung saat mereka meninggalkan kota bintang yang bobrok ini selangkah demi selangkah, memberikan perasaan saling mendukung. Sebelum datang ke sini, Yang Kei bersemangat tinggi dan penuh dengan niat membunuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan ketika dia kembali. Dari waktu ke waktu, dia akan menoleh untuk melihat Lu Xue. Dia yakin bahwa wanita ini tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Kalau tidak, itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk membunuhnya. 4049. Di dalam gua dekat tebing, dua sosok duduk bersila dengan jarak lebih dari 10 meter. Gua itu tidak besar, tapi bersih dan tersembunyi dengan baik. Setelah meninggalkan SWAT Pavilion Star Market, Lu Xue membawa Yang Kei ke sini. Tempat ini beberapa ratus kilometer jauhnya dari SWAT Pavilion, jadi tidak terlalu jauh. Dia pernah melihat gua ini sebelumnya, jadi dia cukup akrab dengannya. Keduanya diam-diam menyembuhkan luka mereka, dan waktu berlalu tanpa suara. Sebenarnya, mereka berdua telah saling mendukung sepanjang jalan dari Star Market dan tidak banyak berkomunikasi. Yang Kei tidak bertanya kepada Lu Xue mengapa dia melakukan ini, dia juga tidak mengambil kesempatan untuk menyerangnya, juga tidak berniat untuk membalas dendam. Pikiran wanita adalah yang paling sulit ditebak. Menebak bolak-balik akan membuatnya sakit kepala, jadi mengapa dia harus meminta masalah? Setelah 3 hari, Yang Kei membuka matanya, auranya pulih sepenuhnya, dan luka di dada dan perutnya pada dasarnya telah sembuh. Dia memiliki tubuh setengah naga, jadi kemampuan pemulihannya sangat kuat, dan sekarang setelah kekuatan atribut kayu dari pohon abadi telah diringkas dalam segel daunnya, dapat dikatakan bahwa selama itu bukan cedera fatal, dia akan bisa pulih selama dia menghabiskan beberapa waktu. Perlahan bangun, semburan suara berderak datang dari tubuhnya. Meregangkan otot dan tulangnya, Yang Kei merasa kondisi mentalnya tidak pernah sebaik ini. Meskipun pertempuran dengan kepala belalang itu sulit, itu memungkinkan dia untuk mengenali beberapa kekurangannya, sehingga dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak hal. Memutar kepalanya, Yang Kei melihat bahwa Lu Xue masih menyembuhkan lukanya, auranya masih lemah. Luka-lukanya tidak begitu mudah untuk disembuhkan, dan efek samping dari dibakar oleh Golden Crow True Fire tidak dapat dihapus dalam waktu singkat. Perlahan menggelengkan kepalanya, Yang Kei tidak lagi memiliki keinginan untuk membunuh wanita ini. Setengah hari kemudian, Yang Kei berjalan keluar dari gua, mengidentifikasi arahnya sedikit, dan kemudian melayang ke langit. 3 hari kemudian, Lu Xue membuka matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa di sini. Yang Kei tidak terlihat. Namun, meskipun Yang Kei telah pergi, dia dapat melihat bahwa ada beberapa arai roh sederhana yang diatur di gua ini, yang memiliki efek menyembunyikan aura seseorang dan menyembunyikan keberadaan seseorang. Arai roh sederhana ini tidak diragukan lagi ditinggalkan oleh Yang Kei sebelum dia pergi. Setelah menatap kosong beberapa saat, Lu Xue menutup matanya lagi dan mengatur napasnya. Di luar Red Star City, aliran cahaya menembus langit dan menukik ke bawah. Para murid yang bertanggung jawab untuk memantau pergerakan ke segala arah dan menjaga arai pasar bintang terkejut ketika mereka melihat ini. Tepat ketika mereka akan mengaktifkan arai, mereka tiba-tiba menemukan bahwa orang yang bergegas adalah Yang Kei. Untuk sesaat, tangan dan kaki mereka menjadi dingin dan mereka membeku di tempat. Bintang pembunuh ini telah kembali. Sebelumnya, di luar pasar bintang, Yang Kei seorang diri memecahkan arai pedang pavilion pedang dan menghancurkan Lei Guang. Puluhan ribu orang di pasar bintang telah menyaksikannya.
Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Kepala Sekte Qixing telah dibutakan oleh keserakahan dan telah meninggalkan Yang Kai pada saat krisis. Tidak diragukan lagi, mereka telah sangat menyinggung perasaannya. Sebelum ini, para murid dari Sekte Qixing bahkan lebih cemas. Banyak dari mereka takut Yang Kai akan menyelesaikan masalah dengan mereka, jadi mereka diam-diam meninggalkan Sekte Qixing dan melarikan diri untuk hidup mereka. Jika bukan karena perintah Chen Tianfei untuk mengaktifkan Grand Array dan memverifikasi identitas siapapun yang ingin pergi, sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang masih tersisa di Crimson Star. Meski begitu, para murid dari Sekte Crimson Star masih gugup. Yang Kai telah menangkap Lu Sue dan membawanya ke markas besar SWOT Pavilion, jadi sekarang setelah dia kembali, tidak sulit untuk menebak situasi di SWOT Pavilion. Sekarang setelah bintang pembunuh ini kembali, apa yang harus dilakukan Sekte Crimson Star? Yang Kai tidak terburu-buru langsung ke pasar bintang. Ketika dia hendak mencapai pasar bintang, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Kemudian, dengan sedikit senyum, dia berbalik dan mendarat ke arah itu. Segera, dia tiba di sebuah pegunungan dan mendarat tepat di kepala besar. Suara pendaratannya mengejutkan pemilik kepala dan itu mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Tepat ketika dia akan marah, Yang Kai menginjaknya dan segera menjadi tenang. Raksasa ini tidak lain adalah Scarlet Float Dragon. Yang Kai kemudian melihat sebuah lubang tidak jauh dan berteriak, "Keluarlah!" Ada suara gemuruh, seolah-olah guntur bergulir dari tanah. Kemudian, naga bumi bergegas keluar dari lubang. Mulutnya yang besar menggeliat tanpa henti, dan lendirnya berceceran kemana-mana. Ada suara mendesis korosi yang datang dari tanah. Scarlet Float Dragon jelas jijik dan mendengus jijik. "Mengapa kamu di sini?" Yang Kai memandang kedua pria besar itu sambil tersenyum, "Apakah seseorang mengusirmu?" Ketika dia pergi, keberadaan naga bumi tidak diketahui. Menurut Guo Ziyan, selama pertempuran sebelumnya di Gunung Yuanqi, naga bumi melihat bahwa situasinya buruk dan melarikan diri. Orang-orang Thunder Light Sect dan SWOT Pavilion tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka melepaskannya. Di sisi lain, Scarlet Float Dragon ditangkap dan kemudian dikembalikan ke Star Market. Ketika kata-kata Yang Kai jatuh, dua indera ilahi ditransmisikan secara langsung. Naga banjir merah dan naga bumi tidak memiliki insting yang tinggi, jadi mereka tidak bisa berbicara atau mengambil bentuk manusia, tetapi mereka masih bisa mengirimkan beberapa informasi melalui Divine Sense mereka. Selain itu, setelah mengikuti Yang Kai selama beberapa waktu, Yang Kai jelas merasa bahwa perasaan mereka telah meningkat pesat. Sebelumnya, cukup sulit untuk berkomunikasi dengan mereka, tetapi sekarang jauh lebih mudah. Itu harus terkait dengan konsumsi pil darah naga. Pil darah naga yang Kai sempurnakan di alam kosmologis agung semuanya kelas atas, terutama karena nilai bunga darah naga sangat tinggi. Sangat bermanfaat baginya untuk mengkonsumsinya sendiri, belum lagi Scarlet Float Dragon adalah binatang eksotis dengan Dragon Vein. Selama periode ini, tubuh mereka juga telah tumbuh banyak. Melalui deskripsi mereka, Yang Kai tahu bahwa bukan seseorang yang mengusir mereka dari pasar bintang, tetapi mereka merasa tidak nyaman di pasar bintang dan berlari keluar. Memikirkannya, masing-masing dari mereka adalah monster besar yang panjangnya puluhan kaki. Ada banyak bangunan-bangunan di pasar bintang, jadi bagaimana mereka bisa bergerak dengan bebas? Yang Kai mengangguk sedikit. Setelah pengamatan yang cermat, luka Scarlet Float Dragon belum pulih. Sebelumnya, ia dipukuli habis-habisan oleh orang-orang pavilion pedang di Gunung Yuanqi dan hampir dipenggal. Sampai sekarang, masih ada luka pedang besar di lehernya yang tidak bisa disembuhkan untuk waktu yang lama. Naga bumi baik-baik saja. Orang ini sangat licik. Jika Yang Kai tidak menekannya dengan Dragon Vein, dia mungkin tidak akan bisa menaklukkannya. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari pasar bintang dan bergegas menuju Yang Kai. Orang-orang ini semua berada di alam Open Heaven, tetapi mereka tidak terbang. Sebaliknya, mereka berlari. Yang memimpin sangat gemuk, seperti segunung daging. Saat dia berlari, tanah bergetar. Siapa lagi selain Chen Tianfei? Di belakangnya adalah kepala Master Qixing. Meskipun dia gemuk, gerakannya gesit yang tak terlukiskan. Hanya dalam beberapa langkah, dia berlari. Dengan senyum di wajahnya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Selamat, Saudara Yang, atas kepulanganmu yang penuh kemenangan." Dia adalah seorang kultivator alam Open Heaven, jadi sangat canggung baginya untuk memanggil seorang kaisar realem dengan sebutan, saudara. Namun, dia tidak punya pilihan. Pihak lain lebih kuat darinya, jadi dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Adapun gelar kepala keenam, dia terlalu malu untuk memanggilnya begitu. Di belakangnya, Ouyang Brothers, Madame Qin, dan Bei Yusan juga memberi selamat serempak, ekspresi mereka rumit.
Siapa yang mengira bahwa pemuda yang memaksa masuk ke Cising akan memiliki kemampuan yang mengerikan? Jika mereka tahu sebelumnya, mereka akan memperlakukannya dengan tulus. Selama mereka bisa membuatnya tunduk, siapa di alam kosmologis agung yang akan ditakuti oleh Cising? Sayangnya, mereka kehilangan kesempatan terbaik dan malah menendangnya saat orang itu turun. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Apa yang membuat mereka merasa lebih malu dan marah adalah ketika mereka secara pribadi keluar untuk menyambutnya, Yang Kai benar-benar mengabaikan mereka. Dia hanya memunggungi mereka, memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa dan malah memperlakukan kedua binatang mutan dengan baik. Setelah beberapa saat, Yang Kai mengangkat tangannya dan mengirimkan dua pil roh merah, yang jatuh ke mulut naga banjir merah dan naga bumi. Chen Tianfei melihat ini dan jantungnya melompat. Meskipun dia tidak tahu apa pil roh itu terlihat luar biasa. Orang ini sebenarnya dengan santai melemparkan mereka ke dua binatang mutan. Betapa menyia-nyiakan pemberian Tuhan. Saudara Yang, bagaimana hasil perjalanan ini? Chen Tianfei bertanya lagi, ekspresi hati-hati di wajahnya. Yang Kai akhirnya berbalik dan menyapu pandangannya ke wajah orang-orang ini satu persatu. Ekspresinya acuh tak acuh, tanpa kegembiraan atau kemarahan, tetapi ketika tatapannya menyapu mereka, apakah itu Chen Tianfei atau yang lain, mereka semua merasakan kulit mereka menegang, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan dan bisa mati kapan saja. Buk-buk-buk, suara detak jantung yang keras datang dari hati Chen Tianfei. Keringat dingin meluncur di dahi Chen Tianfei, dan senyum paksa di wajahnya menjadi sangat kaku. Setelah waktu yang lama, Yang Kai terkekeh, Tuan Chen, apa yang Anda ingin saya lakukan? Ini mungkin yang paling dikhawatirkan oleh Cising. Jika Yang Kai benar-benar bisa memusnahkan SWOT Pavilion sendirian, maka tidak ada seorang pun di alam kosmologis besar yang akan menjadi lawannya. Jika SWOT Pavilion bisa bersaing dengannya, maka setidaknya akan ada satu batasan. Namun, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Yang Kai tidak memiliki kontak dengan SWOT Pavilion sama sekali. Sebaliknya, dia melawan kepala belalang. Mendengar pertanyaan retoris Yang Kai, Chen Tianfei tersenyum canggung. Tentu saja saya ingin saudara yang tidak terkalahkan dan memenangkan setiap pertempuran. Hahaha, Yang Kai tidak berkomentar. Siapa yang akan percaya padanya? Dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Yang Kai mengambil langkah maju dan tiba di Star Market. Dengan satu langkah lagi, dia tiba di rumahnya. Semua Master Cising yang hadir menggigil kedinginan, merasakan hawa dingin di punggung mereka. Chen Tianfei tiba-tiba pulih dan buru-buru mengejarnya, saudara Yang. Dia terkejut sekaligus senang. Dia terkejut bahwa Yang Kai benar-benar kembali. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pertempuran antara dia dan SWOT Pavilion, sejak dia kembali, SWOT Pavilion seharusnya tidak bersenang-senang. Dia senang Yang Kai tidak membunuh mereka begitu dia kembali, yang berarti Yang Kai tidak berniat membunuh mereka. Kalau tidak, dengan sifat pembunuhnya, bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Namun, meskipun dia tidak membunuh mereka, itu tidak berarti dia rela melepaskan masa lalu. Sisi Cising perlu memuaskannya. Chen Tianfei tidak berani lalai. Master pertama telah menempatkan beban kelangsungan hidup Cising padanya. Jika dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik, kehancuran Cising hanya masalah waktu. Di mansion, Yang Kai mendorong pintu terbuka dan masuk. Seketika, puluhan pasang mata melihat ke atas, semuanya sangat bersemangat. Tuan muda telah kembali. Yue He tersenyum dan membungkuk dengan anggun, seolah-olah dia benar-benar seorang pelayan. Sulit membayangkan bahwa wanita ini adalah Open Heaven kelas 5. 4050. Yang Kai sudah terbiasa dengannya dan sedikit mengangguk. Kakak Yang, Meng Hong dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka dengan lega. Yang rendahan ini menyapa Tuan. Suara Guo Xian bergema, dan lebih dari 30 orang di belakangnya menangkupkan tinju mereka secara serempak. Salam, Master. Selamat datang kembali. Mereka semua penuh energi, dan suara mereka penuh rasa hormat dan kekaguman. Mereka tidak punya pilihan selain mengaguminya. Beberapa hari yang lalu, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang di alam kaisar akan dapat melakukan hal yang tak terbayangkan seperti itu. Selain Guo Xian, yang berada di Open Heaven peringkat kedua, sisanya semua dari alam kaisar. Apa yang mereka lihat hari itu telah mengubah pemuda di depan mereka menjadi totem yang mereka sembah di dalam hati mereka. Tidak perlu terlalu sopan, kalian boleh berdiri. Yang Kai mengangkat tangannya. Guo Xian dan yang lainnya berdiri. Yue He mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tuan muda, ketahuilah bahwa Komandan Guo telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komandan Agung Crimson Star. Sekarang, orang-orang ini bukan lagi orang-orang Crimson Star.
Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai panglima besar. Yang Kai melirik Guo Ziyan dan kelompok di belakangnya dan mengangguk. Bagus, dia mengundurkan diri. Apa yang kamu rencanakan di masa depan? Guo Ziyan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, yang rendahan ini bersedia mengikuti Tuan dan melayani Anda dengan sekuat tenaga. Kami bersedia mengikuti Tuan dan melayani Tuan. Semua orang berkata serempak. Yang Kai mengerti secara diam-diam. Dia tahu bahwa pertempuran hari itu telah menandai mereka sebagai bawahannya. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka adalah orang-orangnya. Crimson Star mungkin tidak akan berani menyimpannya, itulah sebabnya mereka bisa meninggalkan Crimson Star dengan mudah. Kalau tidak, bagaimana mungkin Crimson Star membiarkan murid-murid mereka membelot? Karakter Guo Ziyan tidak buruk. Hari itu di Gunung Yuanqi, dia tidak gentar menghadapi paksaan Thunder Light. Sebaliknya, dia rela hidup dan mati bersama Yang Kai, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya dan berguna. Hanya saja basis kultivasinya sedikit kurang, di Open Heaven tahap kedua. Bahkan jika dia meningkat di masa depan, dia paling banyak berada di tahap keempat. Terlebih lagi, Yang Kai benar-benar membutuhkan beberapa bawahan untuk menangani beberapa tugas, jadi dia mengangguk dan berkata, bagus, karena itu masalahnya, maka kamu akan mengikutiku di masa depan. Aku tidak bisa menjamin apapun, tetapi selama kamu tulus, aku tidak akan mengecewakanmu. Semangat semua orang terangkat dan mereka semua berteriak, terima kasih, Tuan. Semua orang sangat gembira. Dengan perlindungan Dewa Agung seperti Yang Kai, status mereka di alam kosmologis agung juga akan meningkat. Siapa yang perlu mereka takuti di masa depan? Selamat, Komandan Guo. Keinginanmu akhirnya terkabul. Yue He mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Wajah tua Guo Ziyan sedikit merah, dan dia tersipu malu ketika dia berkata, Nona Yue He, tolong jangan mengolok-olok saya. Di masa depan, saya masih membutuhkan bimbingan Anda. Yue He tersenyum lebih cerah. Setelah tertawa, Yue He mengeluarkan Space Ring dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Ini adalah milik orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya, kami telah mengumpulkan dan mengurutkannya untukmu. Yang Kai mengambilnya, meliriknya, dan menyimpannya dengan tenang. Yue He sedikit terkejut, ada banyak hal di dalamnya, lagi pula, itu adalah milik 3.000 orang, terutama cincin ruang Open Heaven kelas menengah. Mereka semua sangat kaya. Dia berpikir bahwa Yang Kai akan sangat senang setelah menerimanya, tetapi siapa yang mengira bahwa tidak akan ada reaksi sama sekali? Mungkinkah dia sudah puas dengan panen dari Gunung Yuanqi terakhir kali? Sementara dia terkejut, dia mendengar Yang Kai berkata, kebetulan kamu memiliki pengalaman ini, jadi aku ingin kamu bekerja sedikit lebih keras. Begitu kata-kata ini jatuh, Yang Kai melambaikan tangannya. Saat berikutnya, serangkaian suara denting terdengar saat tumpukan besar cincin luar angkasa muncul di halaman, menumpuk seperti bukit kecil di depan semua orang. Semua orang terkejut tanpa alasan. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berbicara. Mereka menatap kosong ke depan, dan kejutan di lubuk hati mereka tidak bisa lebih besar. Cincin luar angkasa yang menumpuk di depan mereka berjumlah ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Wajah Yue He memucat saat dia bertanya dengan suara gemetar, Tuan Muda, berapa banyak orang yang kamu bunuh? Dia hampir menangis. Bukankah niat membunuh Tuan Muda ini terlalu berat? Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang dalam perjalanan ke markas SWOT Pavilion? Tidak heran Yang Kai tidak bereaksi ketika dia menerima cincin luar angkasa yang dia berikan. Itu adalah cincin luar angkasa dari 3.000 orang, tetapi sebenarnya Yang Kai memiliki puluhan ribu cincin ruang di tangannya. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan reaksi apapun? Guo Ziyan dan yang lainnya juga tercengang, ekspresi mereka lamban. Seperti yang Yue He pikirkan, setiap cincin luar angkasa mewakili sebuah kehidupan. Puluhan ribu cincin luar angkasa setara dengan puluhan ribu orang. Yang Kai baru pergi selama 3 atau 4 hari, namun begitu banyak orang mati di tangannya. Terlebih lagi, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di SWOT Pavilion untuk dia bunuh? Jantung semua orang berdetak kencang. Mungkinkah tuan ini menjadi begitu pembunuh sehingga dia membantai semua orang di Star City? Jika itu masalahnya, maka itu akan menjadi masalah yang luar biasa. Situasinya sedikit rumit, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Yang Kai melambaikan tangannya dan berteriak, Guo Ziyan. Yang rendah hati ini ada di sini, Guo Ziyan menjawab dengan sungguh-sungguh, jantungnya berdetak kencang. Ambil beberapa orang untuk memilah cincin luar angkasa di sini dan mengklasifikasikannya seperti sebelumnya. Ya, Guo Ziyan diam-diam menelan ludah. Mereka memiliki beberapa lusin orang, jadi memilah puluhan ribu cincin luar angkasa akan menjadi proyek besar.
Setidaknya butuh 10 hari hingga setengah bulan. Meng Hong berkata, aku juga akan membantu. Yang Kai mengangguk, aku harus merepotkan Brother Meng. Meng Hong tertawa, saudara yang terlalu serius. Meng ini sangat berterima kasih atas api sejati matahari yang Anda berikan kepada saya. Masalah sepele ini tidak layak disebutkan. Meninggalkan Guozian, Meng Hong, dan yang lainnya untuk memilah cincin luar angkasa di halaman, Yang Kai memanggil Yue He ke aula. Yue He menyajikan teh untuknya dan menatapnya dengan gugup. Tuan Muda Sulung, apa yang terjadi? Anda tidak benar-benar membantai seluruh kota bintang, kan? Membunuh beberapa orang bukanlah masalah besar, tetapi jika Yang Kai benar-benar membantai seluruh kota bintang, itu akan menjadi terlalu banyak. Itu kemungkinan akan melahirkan iblis hati di masa depan dan menjadi ras iblis. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Bagaimana mungkin? Yang Kai memegang cangkir teh dan duduk di kursi. Dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi SWOT Pavilion, jadi bahkan jika perkelahian benar-benar terjadi, dia tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah, apalagi membantai seluruh Star City. Sudah kubilang, semuanya sedikit rumit. Apa yang terjadi? Yue He menggoyangkan pinggulnya saat dia duduk di kursi di sebelahnya. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata, sebelum aku pergi, kota bintang SWOT Pavilion diinjak-injak ke tanah dan semua orang mati. Cincin luar angkasa itu baru saja diambil olehku. Mengambil. Yue He terdiam. Keberuntungannya terlalu bagus. Dia telah mengambil puluhan ribu cincin luar angkasa dalam satu perjalanan, yang merupakan rejeki nomplok besar. Dia dengan cepat menyadari keseriusan masalahnya, kota bintang pedang pavilion diinjak-injak ke tanah. Siapa yang memiliki kemampuan seperti itu? Kekuatan di Star City tidak terlalu kuat, dan SWOT Pavilion dianggap yang paling kuat. Siapa yang bisa menginjak-injak mereka ke tanah? Gelombang binatang. Yang Kai menghela nafas dengan lembut, itu bukan gelombang binatang yang sederhana. Gelombang binatang itu berbeda dari yang kami temui sebelumnya. Saya tidak melihat situasi spesifiknya, tetapi Master SWOT Pavilion meninggal di sana, dan tidak ada yang selamat. Master Pavilion pedang juga mati. Yue He benar-benar terkejut kali ini. Dia juga tahu bahwa Master Pavilion adalah Open Heaven tahap ke-6, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari miliknya. Sosok seperti itu sangat berbakat dan dapat dianggap sebagai sosok kelas 1 di berbagai surga gua dan tanah yang diberkati. Namun, dia telah meninggal di alam kosmologis hebat. Terkejut, dia bertanya, bagaimana kamu mengenali Master Pedang Pavilion? Lu Sue berkata begitu, kalau tidak, bagaimana aku bisa mengenalnya? Yang Kai meletakkan cangkir tehnya dan menyeringai penuh arti, saya khawatir Anda tidak dapat membayangkan siapa yang membunuh Master Pavilion Pedang. Yue He menatapnya dengan bertanya, dan Yang Kai tidak membuatnya tegang, dengan lembut mengucapkan beberapa kata, laba-laba iblis bulan surgawi. Ekspresi Yue He tiba-tiba berubah, jelas mengetahui apa yang diwakili oleh laba-laba iblis bulan surgawi. Itu adalah roh ilahi kuno. Itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini, dan hanya seorang Master Open Heaven tingkat tinggi yang bisa bersaing dengannya. Ketika saya mengumpulkan cincin luar angkasa di pasar bintang, saya bertemu dengan seorang pria dengan kepala belalang sembah. Yang Kai membuang mayat belalang sembah saat dia berbicara. Yue He menoleh dan melihat bahwa mayat itu tidak memiliki kepala, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau tua. Kedua lengannya yang seperti bilah sangat tajam, dan tulang kakinya dipenuhi dengan duri. Meskipun itu humanoid, ia mempertahankan sebagian besar karakteristik monster beast. Orang ini tidak sederhana. Saya terluka parah olehnya, dan saya butuh 3 hari untuk pulih. Yang Kai menjentikkan jarinya. Dia bisa menyakitimu. Yue He terkejut, diikuti dengan tatapan curiga. Aneh, jika dia bisa menyakitimu, maka kekuatannya pasti luar biasa. Kenapa dia masih seperti ini? Dia seharusnya sudah berubah sejak lama. Saya juga sangat ingin tahu tentang ini, jadi saya membawanya kembali untuk Anda lihat. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang alam kosmologis agung? Yue He menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu banyak. Saya hanya mendengar bahwa kabut alam kosmologis besar menekan alam semesta, dan bahwa tidak ada celah langit di alam kosmologis besar. Hanya mereka yang telah berada di sini dan pergi dengan selamat, tahu seperti apa situasi di dalamnya. Setelah merenung sejenak, dia menebak, hukum langit dan bumi di alam kosmologi besar sangat aneh. Binatang buas eksotis seperti naga banjir merah dan naga bumi cukup kuat, jadi mereka seharusnya sudah berubah sejak lama, tapi kecerdasan mereka belum terbangun. Mungkin karena hukum aneh di sini. Ini, penampilan setengah manusia, setengah binatang dari belalang sembah ini mungkin sama. Yang Kai mengangguk, itu satu-satunya kemungkinan, tetapi ada roh ilahi di alam kosmologis besar.
Tempat ini tidak sesederhana yang kita kira. Yue He juga merasakan hal yang sama. Bahkan keberadaan seperti SWOT Pavilion telah dihancurkan oleh gelombang binatang, jadi pihak Qixing juga tidak aman. Belum lagi keberadaan roh ilahi yang menakutkan, bahkan jika beberapa belalang sembah datang, Qixing mungkin tidak akan mampu menahannya. Ini adalah pria yang bisa melukai Yang Kai, dan orang biasa akan sulit untuk menolaknya. Yue He bahkan ragu bahwa dia bisa bertahan bahkan dalam waktu satu dupa untuk melawannya. Bagaimanapun, berhati-hatilah di masa depan. Yang Kai mendesak, dia sudah memikirkan jalan keluar. Jika mereka benar-benar dihalangi oleh roh ilahi suatu hari nanti, mereka masih memiliki kesempatan untuk mundur dengan tenang. Sementara keduanya berbicara, Chen Yue tiba-tiba masuk dari luar. Dia dengan hati-hati menatap wajah Yang Kai, dan berkata dengan lembut, "Tuan, kepala Qixing ada di luar meminta audiensi."